Suami ibu baru kosongkan semua saldo rekening ibu, kata petugas bank. Hancur, bingung, dan tidak percaya, Fitri meminta bukti CCTV. Dan detik itulah, dunianya hancur untuk kedua kalinya. Ternyata, pengkhianat yang sebenarnya jauh lebih menyakitkan, dia adalah orang yang selama ini dia anggap sebagai keluarga sendiri, Winda. Bagaimana Fitri akan menghadapi pengkhianatan ganda ini? Halo, penonton setia channel Cerita Momo dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Siap untuk kembali terhanyut dalam kisah baru yang pastinya akan menguji emosi kita semua? Dukung terus channel Cerita Momo ya, dengan cara klik tombol like dan subscribe sekarang juga. Jangan lupa, nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Dan seperti biasa, biar kita makin akrab, yuk absen dulu di kolom komentar. Tulis nama kalian, asal kota, dan ketik hadir. Sudah siap? Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, segalanya terasa berjalan seperti biasanya, normal dan penuh kehangatan. Fitri, dengan celemek motif bunga favoritnya, tengah sibuk menata sarapan di meja makan. Aroma nasi goreng spesial dengan udang dan irisan bakso yang baru saja matang, menguar ke seluruh penjuru ruangan, bersaing dengan wangi kopi hitam pekat kesukaan Rehan, suaminya. Di sudut meja makan, Winda, adik sepupu yang sudah dia anggap seperti adik kandungnya sendiri, duduk manis sambil membolak-balik buku catatan kuliahnya. Pagi, Kak Fitri, sapa Winda dengan senyumnya yang selalu terlihat tulus. Wanginya sampai ke kamar, bikin Winda langsung lapar. Fitri tersenyum lembut, tangannya terulur mengusap puncak kepala Winda. Pagi, sayang. Habiskan susunya, nanti keburu telat ke kampus. Kak Rehan mana? Kok belum turun? Masih di atas kayaknya, Kak. Tadi si Winda dengar suara air di kamar mandi, jawab Winda sambil menyendok nasi goreng ke piringnya. Bagi Fitri, Winda adalah berkah sekaligus tanggung jawab. Sejak kedua orang tua Winda tiada dalam sebuah kecelakaan tragis 5 tahun silam, Fitrilah yang memboyong Winda untuk tinggal bersamanya dan Rehan. Dia membiayai kuliah Winda, memanjakannya dengan fasilitas, dan mencurahkan kasih sayang seorang kakak yang tulus. Rehan pun, di mata Fitri, adalah suami yang pengertian, yang tidak pernah keberatan rumah mereka diramaikan oleh kehadiran Winda. Pagi semua. Suara berat Rehan memecah percakapan ringan itu. Rehan turun dari tangga, sudah rapi dengan kemeja biru dongker dan aroma parfum maskulin yang segar. Dia mengecup kening Fitri sekilas, lalu duduk di kursinya. Wah, kelihatannya enak sekali sarapan pagi ini. Pasti dong. Ini kan nasi goreng cinta buatan Kak Fitri. Winda terkekeh, berusaha menggoda. Ah, kamu ini bisa saja, Win, sahut Fitri, pipinya sedikit merona. Dia menuangkan kopi untuk Rehan. Pagi itu terasa begitu sempurna. Setelah sarapan, Rehan pamit berangkat bekerja. Winda pun biasanya akan berangkat ke kampus. Namun hari ini dia bilang kelasnya dimulai sedikit siang. Jadi, Winda memutuskan membantu Fitri membereskan meja makan. Fitri merasa sangat bersyukur memiliki mereka berdua. Saat Fitri sedang mencuci piring di dapur, ditemani Winda yang mengelap piring-piring kering, ponselnya yang tergeletak di meja pantry berdering nyaring. Sebuah nomor tidak dikenal tertera di layar. Fitri mengeringkan tangannya di celemek, lalu mengangkat panggilan itu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Suara seorang pria terdengar di seberang sana. Nada suaranya terdengar formal, namun ada sedikit keraguan yang aneh. Maaf, apa benar ini dengan Ibu Fitri, istri dari Bapak Rehan Aditama? Jantung Fitri tiba-tiba berdebar sedikit lebih cepat. Perasaan tidak enak mulai menjalari hatinya. Iya, benar. Saya sendiri. Ada apa ya, Pak? Pria di seberang sana terdengar menarik napas panjang, seolah sedang mengumpulkan kekuatan untuk menyampaikan sesuatu yang berat. Ibu, kami dari pihak Rumah Sakit Kencana. Kami harus menyampaikan kabar duka. Kabar duka? Seketika, sendok sayur yang masih dipegang Fitri terlepas dari genggamannya. Prang! Sendok itu jatuh menghantam lantai keramik, menimbulkan bunyi nyaring yang memekakkan telinga. Winda yang sedang mengelap piring sampai terlonjak kaget. Kak?
Kakak kenapa? Fitri tidak menjawab. Pandangannya kosong, fokusnya terkunci pada suara di telepon. Dunianya seakan berhenti berputar. Pria itu melanjutkan, suami ibu, Bapak Rehan Aditama, mengalami kecelakaan fatal di ruas tol pagi ini. Mobil beliau menghantam pembatas jalan. Mohon ibu. Fitri tidak sanggup mendengar lebih lanjut. Tubuhnya lemas seketika. Enggak mungkin. Lirihnya, suaranya bergetar hebat. Bapak pasti salah sambung. Suami saya baru saja berangkat kerja. Dia baik-baik saja. Maafkan kami, Bu. Suara pria itu terdengar penuh penyesalan. Data dari STNK mobil dan KTP di dompet korban sudah kami konfirmasi. Identitasnya adalah Bapak Rehan Aditama. Saat tim medis kami tiba di lokasi, kondisi beliau sudah. Beliau dinyatakan meninggal dunia di tempat. Meninggal dunia. Dua kata itu menghantam kesadaran Fitri seperti palu godam raksasa. Ponsel di tangannya melorot, namun masih tergenggam erat. Kakinya tak lagi sanggup menopang berat tubuhnya. Fitri ambruk ke lantai, di antara pecahan keramik dan genangan air sabun cuci piring. Tidak Rehaan. Bohong. Ini pasti bohong. Tangis histeris Fitri meledak, memecah keheningan pagi yang tadinya damai. Dia memukul-mukul dadanya yang terasa sesak, seakan pasokan udara di seluruh dunia telah direnggut darinya. Winda, yang sedari tadi mematung kaget, akhirnya tersadar. Dia menjatuhkan piring dan lap yang dipegangnya, lalu segera berlari menghampiri Fitri. Winda langsung memeluk tubuh kakaknya yang terguncang hebat itu. Kak, ada apa? Siapa yang telepon? Kakak kenapa nangis kayak gini? Winda mengguncang-guncang bahu Fitri, wajahnya memasang ekspresi panik dan kebingungan yang luar biasa. Fitri, dalam isak tangisnya yang memilukan, hanya bisa menunjuk ponselnya yang masih menyala di lantai. Rehan, Mas Rehan dia? Fitri tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Napasnya tersengal-sengal. Winda dengan sigap meraih ponsel itu. Dia melihat riwayat panggilan dari nomor tidak dikenal. Winda menempelkan ponsel itu ke telinganya, meskipun sambungan sudah terputus. Dia berpura-pura mendengarkan, lalu dengan dramatis, ponsel itu pun terlepas dari genggamannya. Mata Winda membelalak ngeri. Ya Tuhan, Kak Rehan kecelakaan? Suara Winda terdengar bergetar, seolah ikut merasakan duka yang sama. Mendengar konfirmasi dari Winda, tangis Fitri semakin menjadi-jadi. Dia meracau, memanggil nama suaminya berulang kali. Ini nggak mungkin, Win. Ini mimpi, kan? Bilang sama kakak kalau ini cuma mimpi buruk. Mas Rehan nggak mungkin ninggalin kakak. Winda memeluk Fitri semakin erat. Air matanya ikut mengalir, membasahi bahu Fitri. Kak, tenang, Kak. Kakak harus kuat. Suara Winda terdengar parau, namun ada nada, ketegasan, di baliknya. Kita harus ke rumah sakit Kencana sekarang. Kita harus pastikan kondisi Kak Rehan. Fitri sudah kehilangan akal sehatnya. Dia linglung. Rumah sakit iya? Mas Rehan, aku harus ke Mas Rehan. Ayo, Kak. Winda bertindak sangat sigap. Dia membantu Fitri berdiri. Biar Winda siapkan semuanya. Winda pesankan taksi online sekarang. Kakak ganti baju dulu, ayo. Winda memapah tubuh Fitri yang lunglai menuju kamar. Fitri hanya menurut pasif. Pikirannya kosong, hatinya hancur berkeping-keping. Dia seperti boneka tak bernyawa yang ditarik talinya. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa adik sepupu yang kini tengah memapahnya dengan penuh kasih dan dukungan itu adalah sutradara utama di balik drama Pagi Buta yang baru saja menghancurkan hidupnya. Taksi online yang dipesan Winda tiba dalam hitungan menit. Winda, dengan sigap yang tampak seperti devosi seorang adik, memapah Fitri yang tubuhnya masih gemetar hebat. Fitri sama sekali tidak memedulikan tas apa yang dia bawa, atau apakah pintu rumah sudah terkunci dengan benar. Pikirannya hanya terfokus pada 3 kata yang merenggut jiwanya. Rehan meninggal dunia. Perjalanan menuju rumah sakit Kencana terasa seperti melintasi terowongan tanpa ujung. Fitri duduk di kursi belakang, bersandar lemah di bahu Winda. Air matanya mengalir tanpa henti,
membasahi kerudung instan yang dia kenakan sekenanya. Dunia di luar jendela kaca mobil, kemacetan pagi hari, orang-orang yang bergegas, matahari yang bersinar normal, semuanya terasa seperti sebuah ejekan. Bagaimana mungkin dunia tetap berputar ketika dunianya sendiri baru saja hancur berkeping-keping? Kakak yang sabar ya. Kakak harus kuat. Winda berbisik di telinganya. Tangannya mengusap-usap punggung Fitri dengan gerakan yang seharusnya menenangkan. Tapi Fitri tidak merasakan apa-apa. Telinganya berdengung. Bayangan Rehan terus berkelebat di pelupuk matanya yang terpejam. Dia teringat pagi tadi. Aroma parfum Rehan saat mengecup keningnya, senyum tipisnya saat Winda menggodanya, caranya mengedipkan sebelah mata pada Fitri sebelum berbalik menuju pintu. Dia baik-baik saja tadi, Win? Lirih Fitri di sela isaknya. Dia pamit kerja. Dia janji mau ajak kita makan malam di restoran baru akhir pekan ini. Kenapa? Kenapa dia pergi secepat ini? Sabar, Kak, sabar. Winda merengkuh Fitri lebih erat. Mungkin tadi salah sambung. Kak, mungkin bukan Kak Rehan. Kita harus cek dulu. Hati Fitri mencengkeram harapan rapuh itu. Benar. Mungkin saja salah sambung. Mungkin saja KTP-nya tertukar. Mungkin saja itu bukan Rehannya. Ya, dia harus percaya itu. Di tengah lamunan pilu itu, saat Fitri berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini semua hanyalah mimpi buruk, sebuah dering ponsel lain memecah keheningan di dalam taksi. Itu adalah ponsel Fitri yang satu lagi, yang khusus dia gunakan untuk urusan perbankan dan bisnis. Windalah yang pertama bereaksi. Kak, HP kakak bunyi lagi. Fitri, dengan pandangan mata yang masih kosong, merogoh tasnya. Tangannya yang gemetar kesulitan menemukan benda itu. Winda membantunya mengambilkan. Sebuah nomor korporat yang familiar tertera di layar. Bank Prioritas. Kenapa bank telepon pagi-pagi? Gumam Fitri, suaranya parau. Mungkin mau menawarkan asuransi atau apa? Kak, nggak usah diangkat dulu, kakak lagi kalut, cegah Winda dengan nada cemas. Tapi Fitri, dengan sisa-sisa kesadarannya, menekan tombol hijau. Dia tidak ingin diganggu rentetan telepon lagi. Halo? Sapanya, suaranya nyaris tak terdengar. Selamat siang, Ibu Fitri Aditama. Suara di seberang terdengar jelas, profesional, dan tegas. Sangat kontras dengan suara pria dari rumah sakit tadi. Iya. Mohon maaf mengganggu waktunya, Ibu. Kami dari Bank Prioritas Cabang Utama. Kami hanya ingin melakukan konfirmasi standar. Apakah Ibu baru saja melakukan penarikan seluruh saldo tabungan dan deposito Ibu senilai total 5,7 miliar rupiah? Keheningan melanda. Otak Fitri yang sudah dipenuhi kabut duka, berusaha keras mencerna rentetan kata-kata itu. 5,7 miliar. Seluruh saldo. Baru saja. Apa? Fitri terbatuk, dadanya terasa semakin sesak. Bapak bicara apa? Saya tidak melakukan penarikan apa-apa. Saya sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Suami saya meninggal. Pak, teriak Fitri, histerianya kembali pecah. Kalian jangan main-main. Saya sedang berduka. Sopir taksi yang mendengar teriakan itu sampai sedikit terkejut, melirik dari kaca spion. Winda mengelus punggung Fitri. Kak, tenang, Kak, Pak, Bapak salah orang kali. Kakak saya lagi berduka, bentak Winda ke arah ponsel. Pria di bank itu terdiam sejenak. Mungkin terkejut mendengar respons emosional itu. Tapi kemudian dia melanjutkan dengan nada yang lebih hati-hati, namun tetap tegas. Mohon maaf, Ibu Fitri. Kami sangat bersimpati dengan kondisi Ibu. Tapi, data di sistem kami tidak mungkin salah. Pria itu melanjutkan, transaksi baru saja terjadi 15 menit yang lalu di teller cabang utama kami. Dilakukan walk-in. Penarikan tunai dan transfer seluruh dana. Atas nama Ibu Fitri, tapi dikuasakan penuh oleh suami Ibu, Bapak Rehan Aditama. Beliau membawa surat kuasa asli yang sudah ditandatangani Ibu, lengkap dengan buku tabungan dan token Ibu. Semuanya valid. Dunia Fitri benar-benar berhenti. 15 menit yang lalu. Rumah sakit Kencana. Bapak Rehan Aditama meninggal dunia di tempat. Mengambil seluruh uang di bank.
Dua informasi yang mustahil itu berbenturan di dalam kepalanya. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin seseorang yang dinyatakan meninggal dunia di tol, pada saat yang hampir bersamaan sedang berada di cabang utama bank, tersenyum pada teller, dan menguras seluruh tabungan hidup mereka? Winda menatap Fitri dengan cemas. Kak? Kenapa lagi? Kak? Bank itu bilang apa? Fitri tidak menjawab. Dia menatap lurus ke depan. Air matanya berhenti mengalir. Isak tangisnya tergantikan oleh napas yang memburu. Sesuatu yang sangat dingin, lebih dingin dari duka, mulai merayapi tulang punggungnya. Ini bukan sekadar tragedi. Ini adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang busuk. Pa? Fitri berbicara ke telepon, suaranya kini bergetar bukan karena duka, tapi karena emosi baru yang tidak bisa dia definisikan. Rumah sakit bilang suami saya meninggal. Ban bilang suami saya baru saja mengambil semua uang saya. Mana yang benar? Kepanikan ganda melumpuhkan Fitri. Untuk sesaat, dia tidak bisa bernapas, tidak bisa berpikir. Di telinga kirinya, masih terngiang-ngiang suara pilu pria di telepon rumah sakit yang mengabarkan kematian Rehan. Di telinga kanannya, suara tegas petugas bank masih terpatri, merinci pengkhianatan finansial yang baru saja terjadi. Gimana, Kak? Suara Winda memecah kebekuan, terdengar cemas berlebihan. Itu bank, itu pasti penipuan kan? Kak? Nggak mungkin Kak Rehan begitu. Winda berusaha meraih ponsel di genggaman Fitri. Udah, Kak, matiin aja. Orang lagi berduka kok malah ditipu. Kita harus fokus ke rumah sakit. Kak Rehan butuh kita. Biasanya, Fitri akan mendengarkan Winda. Biasanya, dia akan luluh oleh nada cemas adiknya itu. Tapi tidak kali ini. Sesuatu dalam diri Fitri, naluri bertahan hidup, atau mungkin amarah yang baru lahir, menahannya. Tangannya terkepal erat menggenggam ponsel, menjauhkannya dari jangkauan Winda. Penipuan? Batin Fitri. Bagaimana mungkin ini penipuan? Pria dari rumah sakit itu bisa saja salah. Dia bisa saja salah mengidentifikasi korban. Tapi petugas ban? Petugas ban itu tahu namanya, tahu statusnya sebagai nasabah prioritas, dan yang paling mengerikan dia tahu jumlah pasti saldonya. 5,7 miliar. Dia bahkan tahu mekanismenya, surat kuasa asli. Itu bukan informasi yang bisa didapat penipu acak di jalanan. Kak? Winda mencoba lagi, suaranya sedikit lebih mendesak. Ayo, Kak. Pak Sopir, cepetan sedikit ya ke rumah sakit Kencana. Sopir taksi itu tampak bingung, melirik dari kaca spion. Iya, Neng. Tapi ini jalannya lagi macet. Fitri mengangkat kepalanya. Air matanya sudah kering, digantikan oleh tatapan tajam yang kosong. Dia kembali menempelkan ponsel ke telinganya. Pa? Suaranya bergetar, tapi bukan lagi karena duka. Ini adalah getaran amarah yang membara. Jangan main-main dengan saya. Anda bilang suami saya di bank 15 menit yang lalu. Rumah sakit bilang suami saya meninggal di tol. Keduanya tidak mungkin benar. Ibu. Petugas bank itu mencoba menyela. Data kami? Saya tidak peduli data Anda. Fitri berteriak ke dalam ponsel, membuat Winda dan sopir taksi tersentak kaget. Histerianya kini berganti rupa. Bukan lagi histeria wanita yang kehilangan, tapi histeria wanita yang dijebak. Kalau Bapak bilang suami saya di sana, buktikan. Kakak kenapa sih? Winda kini panik sungguhan. Dia berusaha merebut ponsel itu lagi. Kakak lagi stres. Udah, matiin aja teleponnya. Kita harus ke Kak Rehan. Diam, Ina. Bentakan Fitri begitu keras, begitu penuh kuasa, sampai Winda terdiam membeku di kursinya. Winda menatap Fitri dengan mata terbelalak, seolah baru pertama kali melihat sosok kakak sepupunya itu. Fitri tidak lagi memedulikan Winda. Fokusnya 100% tertuju pada suara di telepon. Dia menarik napas panjang, mencoba mengendalikan gemetar di suaranya, mengubahnya menjadi baja dingin. Pak, dengarkan saya baik-baik, desis Fitri, nadanya datar dan mematikan. Saya, Fitri Aditama, nasabah prioritas Anda. Saya minta Anda kirimkan saya bukti CCTV bank sekarang juga.
Petugas bank itu terdengar ragu. Ibu, itu melanggar prosedur privasi. Kami tidak bisa. Prosedur? Fitri tertawa, tapi tawa itu terdengar lebih menakutkan daripada tangisan. Anda baru saja bilang mungkin suami saya baru saja menguras seluruh tabungan hidup saya. Di saat yang bersamaan rumah sakit bilang suami saya meninggal. Nyawa dan uang saya sedang dipertaruhkan, dan Anda bicara soal prosedur. Fitri tidak memberi jeda. Kirimkan saya screenshot rekaman CCTV-nya saat ini juga. Kirim ke email pribadi saya. Anda punya data saya. Anda tahu email saya. Saya mau lihat, siapa pria yang Anda sebut sebagai Rehan Aditama, itu. Lakukan sekarang, atau saya akan datang ke kantor cabang Anda dan menghancurkan tempat itu. Dan saya bersumpah, saya akan menuntut bank Anda karena membiarkan ini terjadi. Keheningan panjang tercipta di ujung telepon. Petugas bank itu jelas sedang menimbang risiko. Ancaman seorang nasabah prioritas yang histeris dan baru saja kehilangan miliaran rupiah bukanlah hal sepele. Akhirnya, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih lunak. Baik, Ibu Fitri. Mohon tenang. Mengingat situasi darurat ini, saya akan meminta izin supervisor untuk mengirimkan screenshot dari rekaman CCTV di teller pada jam transaksi tersebut. Mohon tunggu sebentar. Akan kami kirimkan ke email Anda yang terdaftar. Saya tunggu. Dalam 5 menit, kata Fitri, sebelum menutup telepon dengan satu ketukan keras. Seketika, suasana di dalam taksi menjadi begitu senyap, hingga suara pendingin udara terdengar seperti deru badai. Fitri menatap lurus ke depan, ke jok di belakang sopir. Tangannya menggenggam ponsel begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Kak. Winda akhirnya memberanikan diri bersuara, nadanya kini dibuat sepilu mungkin. Kakak nggak apa-apa? Kenapa jadi marah-marah ke bank? Mereka itu pasti nipu. Kita harusnya tetap ke rumah sakit. Fitri menoleh, menatap Winda. Tatapannya begitu dingin, begitu menusuk, hingga Winda langsung menundukkan kepala, pura-pura mengusap air mata palsu. Kita tunggu, kata Fitri. Suaranya datar. Kita tunggu email itu. Setelah itu, baru kita putuskan, kita mau ke rumah sakit, atau ke kantor polisi. Winda tidak menjawab. Tapi jika saja Fitri lebih jeli, dia akan melihat bahwa tangan Winda yang terkulai di pangkuannya, kini gemetar hebat. Jauh lebih hebat daripada gemetar Fitri saat mendengar kabar duka tadi. 5 menit terasa seperti 5 tahun. Keheningan di dalam taksi begitu pekat, begitu mematikan, hingga Fitri bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berdentam-dentam di telinganya. Itu bukan lagi detak jantung yang diliputi duka. Itu adalah genderang perang yang ditabuh oleh adrenalin dan firasat buruk. Sopir taksi di depan melirik cemas dari kaca spion, tak berani bertanya, hanya fokus menyetir sepelan mungkin di tengah kemacetan, seolah ikut merasakan ada bom waktu yang siap meledak di kursi belakang. Winda, di sampingnya, adalah anomali. Dia benar-benar terdiam. Keheningan Winda terasa tidak wajar. Dia tidak lagi mencoba membujuk Fitri ke rumah sakit. Dia tidak lagi mengusap punggung Fitri. Dia hanya duduk kaku, kedua tangannya terkepal di pangkuannya, pandangannya tertuju lurus ke depan. Winda mungkin berpikir dia sedang menyembunyikan kegugupannya, tapi Fitri, bahkan dalam kondisi paling hancurnya, bisa merasakan getaran kecemasan yang terpancar dari tubuh adik sepupunya itu. Ping! Suara notifikasi email yang masuk terdengar nyaring, memekakan telinga dalam kesenyapan itu. Kedua wanita itu tersentak. Tangan Fitri, yang sedari tadi menggenggam erat ponselnya, kini gemetar hebat. Ini dia. Momen penentuan. Apa yang akan dia lihat di layar itu akan menentukan sisa hidupnya. Dia akan tahu, apakah dia sedang berduka atas suami yang malang, atau sedang berhadapan dengan suami yang berkhianat. Jempolnya bergetar saat dia membuka kunci layar. Aplikasi email sudah terbuka, menampilkan satu pesan baru di kotak masuk. Pengirim, layanan nasabah bank prioritas subjek, FWD. Bukti transaksi CCTV, A. N. Fitri Aditama. Jantung Fitri serasa berhenti berdetak. Dia menelan ludah yang terasa pahit. Jaringan internet di mobil terasa sedikit lambat. Fitri harus menunggu beberapa detik agar lampiran gambar terunduh. Detik-detik itu menyiksanya. Gimana, Kak?
Winda tidak tahan lagi. Suaranya pecah, terdengar seperti bisikan kering. Itu pasti spam, kan? Fitri tidak menjawab. Gambar selesai diunduh. Fitri mengetuk lampiran pertama. Gambar itu memenuhi layar ponselnya. Sebuah screenshot dari kamera CCTV di langit-langit Ban. Kualitasnya tidak terlalu jernih, tapi cukup untuk membuat Fitri mengenali segalanya. Pemandangan itu diambil dari atas, menunjukkan seorang teller wanita yang sedang sibuk, dan dua orang nasabah yang berdiri di depannya. Fitri memfokuskan pandangannya pada dua nasabah itu. Yang satu pria. Punggungnya tegap. Dia mengenakan kemeja biru dongker. Kemeja yang sama persis dengan yang Rehan kenakan pagi tadi. Kemeja yang sama dengan yang Fitri setrika dengan tangannya sendiri semalam. Pria itu berdiri di sana. Sehat. Utuh. Tidak terluka. Tidak meninggal. Darah Fitri membeku. Jadi, benar. Panggilan dari rumah sakit itu adalah kebohongan. Penipuan. Rehannya tidak meninggal. Rehannya merampoknya. Rasa sakit yang baru, yang jauh lebih tajam dan menghina daripada duka, menghantam dada Fitri. Dia merasa mual. Air mata amarah mulai menggenang di pelupuk matanya. Tegak kamu, Mas, tegak. Desisnya tertahan. Tapi kemudian, dia melihat lampiran kedua. Dia mengetuknya. Lampiran ini adalah screenshot dari kamera lain. Kamera yang diletakkan setinggi wajah, mungkin di dekat mesin ATM, menangkap sudut yang berbeda dari antrean teller yang sama. Kualitasnya jauh lebih jelas. Jantung Fitri benar-benar berhenti. Napasnya tercekat di tenggorokan. Pria di foto itu memang Rehan. Wajahnya terlihat jelas. Dia tidak terlihat tegang atau tertekan. Sebaliknya, dia tersenyum sinis ke arah teller. Namun, bukan Rehan yang membuat dunia Fitri runtuh untuk kedua kalinya pagi itu. Itu adalah sosok di sebelahnya. Sosok wanita muda. Wanita yang berdiri sangat dekat dengan Rehan. Wanita yang sedang memegang setumpuk dokumen dan token bank yang Fitri simpan di laci meja riasnya. Fitri mengenalinya. Mata Fitri terpaku pada sosok itu. Dia kenal blus krem lengan panjang itu. Dia kenal jilbab moka yang membungkus wajah itu. Dia kenal tas selempang kecil yang menggantung di bahunya. Karena blus, jilbab, dan tas itu adalah yang sedang dipakai oleh Winda, yang duduk tepat satu jengkal di sampingnya saat ini. Di dalam rekaman CCTV itu, Winda, adik sepupunya, adik manisnya, anak yatim piatu yang dia rawat, dia biayai, dia sayangi seperti darah dagingnya sendiri, sedang tersenyum penuh kemenangan ke arah Rehan. Tangan mereka bahkan bersentuhan ringan di atas meja teller. Fitri merasa mual yang hebat. Perutnya seperti diaduk-aduk. Pengkhianatan Rehan sudah cukup untuk membunuhnya. Tapi ini, ditusuk dari belakang oleh Winda, orang yang paling dia lindungi ini adalah kiamat. Dia baru sadar. Windalah yang tahu di mana dia menyimpan surat-surat berharga. Windalah yang sering melihatnya memasukkan PIN M-Banking. Windalah yang pagi tadi bersikap paling panik dan paling sigap. Bukan. Winda tidak panik. Dia sedang berakting. Ponsel itu melorot dari genggaman Fitri, jatuh ke pangkuannya. Fitri mengangkat kepalanya perlahan. Sangat perlahan. Dia menoleh, menatap wajah Winda. Winda, yang merasakan tatapan maut itu, balas menatap Fitri. Wajahnya pucat pasi. Dia melihat ekspresi di wajah Fitri, ekspresi yang bukan lagi duka, tapi horor dan kebencian, dan Winda tahu. Dia tahu, Fitri sudah melihatnya. Kak. Wina tergagap. Itu pasti editan. Kan? Itu penipuan bank, kan, Kak? Suara Winda bergetar hebat. Aktingnya telah hancur. Ini adalah suara ketakutan murni seorang kriminal yang tertangkap basah. Kalimat Winda, itu pasti editan, kan? Menggantung di udara yang terasa pengap di dalam taksi. Itu adalah pertanyaan bodoh, sebuah upaya putus asa dari seorang pendosa yang sudah tertangkap basah, namun masih berharap pada keajaiban. Fitri menatap Winda. Benar-benar menatapnya. Bukan lagi tatapan seorang kakak yang menyayangi, tapi tatapan seorang hakim yang baru saja melihat bukti kejahatan yang tak terbantahkan. 1 detik, 2 detik, 3 detik.
Di dalam 3 detik itu, seluruh duka di hati Fitri menguap. Rasa sakit karena kehilangan Rehan lenyap, seolah tidak pernah ada. Yang tersisa adalah lautan api amarah yang dingin, membeku, dan sangat mematikan. Dia baru saja melihat ular yang dia rawat, dia beri makan, dan dia tidurkan di rumahnya. Kini menunjukkan taringnya. Winda tidak tahan ditatap seperti itu. Dia mulai gelisah. Kakak, jangan diam aja. Itu jahat banget bannya. Bikin foto palsu. Kak, kita harus ke rumah sakit Kencana. Kak Rehan butuh kita. Winda mencoba meraih tangan Fitri, mungkin untuk memohon, mungkin untuk menenangkan. Tapi Fitri menarik tangannya. Gerakannya cepat dan tegas, seolah baru saja disentuh oleh sesuatu yang najis. Winda tersentak. Sopir taksi, yang merasakan aura mencekam di kursi belakang, melirik lagi lewat kaca spion. Gimana, Bu? Jadi ini kita tetap ke Kencana? Tanyanya ragu. Otak Fitri bekerja secepat kilat. Dia tidak bisa mengamuk di sini. Dia tidak bisa menghajar Winda di dalam taksi sempit ini. Winda adalah pengkhianat. Rehan adalah pengkhianat. Mereka berdua adalah komplotan. Dia tidak tahu apalagi rencana mereka. Menjerit di sini hanya akan membuat Winda panik. Mungkin nekat, atau mungkin kabur saat taksi berhenti. Dia sadar, dia sedang duduk persis di sebelah musuhnya. Dia harus pura-pura. Sama seperti Winda yang pandai berpura-pura panik. Kini, giliran Fitri yang harus berpura-pura bodoh. Perlahan, ekspresi kebencian di wajah Fitri luntur. Dia mengedipkan matanya beberapa kali, seolah baru tersadar dari linglung. Dia mengunci layar ponselnya, menyembunyikan gambar laknat itu dari pandangan. Ya Tuhan! Desah Fitri, suaranya dibuat serak dan lelah. Dia memijat pelipisnya. Winda menatapnya dengan waspada. Kamu benar, Win, lanjut Fitri, suaranya gemetar, tapi kali ini gemetar yang dia ciptakan. Itu pasti editan. Nggak mungkin kamu. Wajah Winda yang pucat pasi seketika sedikit mengendur. Dia melihat secercah harapan. Fitri, kakaknya yang bodoh dan terlalu percaya itu, tampaknya benar-benar berpikir itu adalah editan. Iya kan, Kak? Winda langsung menyambar. Akting cemasnya kembali. Winda nggak mungkin kayak gitu sama kakak. Itu fitnah. Itu pasti penipuan ban yang mau cari-cari alasan. Ayo, Kak, kita jangan pikirin itu dulu. Kita harus ke Kak Rehan. Winda mulai menangis. Palsu. Lagi, Winda khawatir banget sama Kak Rehan. Fitri menatap adiknya itu. Akting yang bagus sekali, batin Fitri. Iya, Win kamu benar, kata Fitri pelan. Kakak pusing. Kakak terlalu syok dengar kabar Mas Rehan, jadi pikiran kakak kacau. Dia menyandarkan kepalanya ke jendela, membelakangi Winda. Kita ke rumah sakit. Ya, kita ke rumah sakit. Winda menghela napas lega. Hampir saja, pikirnya. Dia tidak tahu bahwa Fitri, yang kini membelakanginya, sedang menatap pantulan wajah Winda di kaca jendela dengan tatapan penuh perhitungan. Fitri tidak lagi menangis. Dia sedang menyusun strategi. Dia tahu, dia tidak boleh ke rumah sakit Kencana. Tidak ada apa-apa di sana selain kebohongan. Dia juga tidak bisa pulang. Rehan dan Winda mungkin sudah merencanakan sesuatu di rumah. Dia juga tidak bisa ke bank sendirian. Dia butuh pihak berwajib. Fitri menegakkan tubuhnya sedikit. Pak sopir, panggil Fitri, suaranya masih dibuat lemah. Iya, Bu. Maaf, Pak. Saya mau kirim pesan ke ibu saya, tapi sepertinya sinyalnya jelek sekali di belakang. Baterai saya juga mau habis. Boleh saya pinjam? Tidak. Boleh saya lihat GPS Bapak di depan? Mau pastikan saja rute ke Kencananya, biar saya bisa kabari keluarga, kata Fitri panjang lebar. Itu adalah alasan yang dibuat-buat, tapi Winda tidak curiga. Winda hanya ingin mereka cepat, sampai ke rumah sakit palsu itu. Oh, boleh, Bu. Ini, kata sopir itu, menunjuk ponselnya yang terpasang di dashboard. Fitri mencondongkan tubuhnya ke depan, seolah-olah ingin melihat layar GPS itu.
Posisi ini membuatnya berada persis di antara dua kursi depan, dan Winda tidak bisa melihat apa yang dia lakukan dengan tangannya. "Oh, iya lewat situ ya, Pak," kata Fitri, berpura-pura mengamati peta. Kemudian, dengan gerakan cepat, dia mengambil ponselnya. Dia tidak membuka kunci layarnya. Dia hanya mengetik cepat di layar, catatan darurat, yang bisa diakses tanpa PIN. Dia mengetik sebuah pesan. Lalu, dia mengulurkan ponsel itu ke bawah dashboard, sedikit ke kanan, tepat di luar jangkauan pandang Winda, tapi tepat di depan mata sopir taksi yang sedang melirik ke spion tengah. Sopir itu membaca tulisan di layar ponsel Fitri. "Jangan ke RS Kencana. Saya dalam bahaya. Belok ke kantor polisi terdekat. Perempuan di sebelah saya ini baru merampok saya dan suami saya. Saya bayar Bapak 10 juta tunai." Mata sopir taksi itu melebar sepersekian detik. Dia menatap mata Fitri di kaca spion. Fitri menatapnya balik. Pandangan mereka bertemu. Fitri mengangguk sangat pelan, nyaris tak terlihat. Sopir taksi itu, seorang pria parubaya yang mungkin sudah melihat 1000 drama Jakarta, mengerti. Dia menarik napas dan balas mengangguk, sama pelannya. Fitri menarik kembali ponselnya dan bersandar. "Gimana, Kak?" tanya Winda, tidak sabar. Fitri menutup matanya, menyandarkan kepalanya di jok. "Iya, Win. Jalannya benar. Sebentar lagi sampai," katanya. Winda tersenyum tipis, puas. Dia tidak tahu bahwa, sebentar lagi, itu bukanlah rumah sakit. Sopir taksi itu menyalakan lampu sein kirinya di persimpangan berikutnya, mengambil jalur yang sama sekali berbeda dari rute menuju rumah sakit Kencana. Persimpangan itu menjadi saksi bisu. Sopir taksi, dengan wajah lurus tanpa emosi, memutar kemudinya ke kiri, mengambil jalur yang jelas-jelas menjauhi lokasi rumah sakit Kencana. Winda, yang baru saja berhasil menguasai dirinya dan kembali memasang topeng lega, langsung menyadari kejanggalan itu. Pak sopir." Suara Winda terdengar nyaring, nada santainya lenyap seketika, berganti kepanikan murni. "Ini salah jalan. Kencana itu harusnya lurus terus. Kenapa Bapak belok?" Sopir taksi itu melirik sekilas ke kaca spion, matanya bertemu dengan mata Fitri yang masih pura-pura terpejam, sebelum menjawab Winda dengan nada datar. "Ini lewat jalan pintas, Neng. Tadi saya lihat di peta digital, jalan yang ke Kencana macet total gara-gara ada truk mogok." Itu adalah jawaban yang masuk akal. Jawaban yang sudah disiapkan. Tapi Winda tidak bodoh. Dia tahu jalanan Jakarta. Jalur yang mereka ambil ini mengarah ke pusat kota, ke area perkantoran polisi dan pemerintahan, bukan area rumah sakit swasta. "Jalan pintas? Jalan pintas apa lewat sini?" desak Winda, suaranya mulai meninggi. Dia menoleh ke Fitri, mengguncang bahu kakaknya. Kakak bangun. Ini bapaknya salah jalan. Kakak bilangin dong. Kita harus cepat ke Kak Rehan." Perlahan, Fitri membuka matanya. Tapi tidak ada lagi kebingungan atau kesedihan di sana. Yang ada hanya tatapan kosong yang dingin. Dia menatap Winda, lalu menatap jalanan di depan. "Sudah, Win. Biar saja," kata Fitri, suaranya tenang. Terlalu tenang. Ketenangan Fitri inilah yang membuat bulu kuduk Winda meremang. Ketenangan ini jauh lebih menakutkan daripada histeria Fitri tadi. Kakak bicara apa sih?" Winda mulai gelisah di kursinya. "Kita ini mau ke rumah sakit, Kak Rehan." "Kita memang mau, sampai." "Win," potong Fitri, matanya kini menatap lurus ke sebuah gedung besar berwarna krem dan coklat yang menjulang di depan mereka. Sebuah gedung yang sangat Winda kenali dari berita-berita di televisi. Jantung Winda serasa jatuh ke perutnya. Dia membaca plang nama raksasa di depan gedung itu, Kepolisian Resor Metropolitan. "Polisi?" bisik Winda, napasnya tercekat. "Kak, ini apa-apaan? Kenapa kita ke kantor polisi?" Winda menjerit, aktingnya lenyap tak bersisa. Ini adalah ketakutan murni. "Pak sopir. Berhenti. Saya mau turun di sini. Berhenti saya bilang." Winda panik. Dia berusaha membuka kunci pintu taksi, tapi sopir itu sudah lebih dulu mengunci pintu secara terpusat. "Tenang,
Neng. Sudah sampai, kata sopir itu, sambil menghentikan taksinya tepat di depan lobi utama kantor polisi, persis di depan dua petugas jaga yang sedang berdiri. Kak Fitri gila. Kakak sudah gila. Winda meronta, memukul-mukul kaca jendela. Lepasin aku. Aku nggak tahu apa-apa. Detik itu, taksi berhenti. Detik itu, Fitri melepaskan topengnya. Dengan gerakan cepat yang mengejutkan, Fitri, yang tadinya terlihat lunglai, kini menerkam Winda. Dia tidak menjambak. Dia tidak memukul. Dia mencengkeram pergelangan tangan Winda dengan cengkeraman baja. Kita sudah sampai, Winda, desis Fitri, suaranya rendah dan penuh kebencian. Bukan di rumah sakit, tapi di tempat yang seharusnya untukmu dan Rehan. Lepas. Winda menjerit, mencoba menarik tangannya, tapi cengkeraman Fitri terlalu kuat. Pak, terima kasih, kata Fitri pada sopir taksi. Dia dengan cepat mentransfer sejumlah uang dari m-bankingnya, lebih banyak dari yang dia janjikan. Bapak sudah menyelamatkan saya. Sopir itu mengangguk. Hati-hati, Bu. Dia segera membuka kunci pintu dari sisinya. Fitri tidak membuang waktu. Dia membuka pintu di sisinya dan menarik Winda keluar dengan paksa. Winda terseret, tubuhnya terhuyung dan hampir jatuh di lobi kantor polisi. Pemandangan itu kontan menarik perhatian. Dua petugas jaga langsung menghampiri mereka. Ada apa ini, Bu? Ribut-ribut begini. Tolong jangan buat keributan di sini. Winda, melihat ada kesempatan, langsung menjatuhkan dirinya ke lantai dan menangis meraung-raung. Tolong, Pak, tolong saya. Kakak saya stres. Dia gila. Suaminya baru meninggal, dia jadi aneh. Dia mau mencelakai saya. Winda berakting seolah dialah korbannya, menunjuk-nunjuk Fitri dengan tatapan ngeri. Petugas itu tampak bingung, menatap Fitri dengan curiga. Fitri tertawa. Tawa yang kering dan mengerikan. Stres? Gila? Kata Fitri. Oh, iya. Saya memang stres. Pak, saya stres berat. Fitri maju selangkah, menatap tajam ke arah Winda yang tersungkur di lantai. Tapi saya stres bukan karena suami saya meninggal. Fitri beralih menatap kedua petugas itu. Saya stres karena suami saya tidak meninggal. Dia dan perempuan ini, Fitri menunjuk Winda dengan jari gemetar penuh amarah. Dia dan adik sepupu saya yang saya rawat ini, baru saja bersekongkol. Fitri mengeluarkan ponselnya, membuka layar yang menampilkan gambar CCTV ban. Lihat ini, Pak. Fitri menyodorkan layar itu ke wajah petugas. Perempuan ini dan suami saya, Rehan Aditama, baru 1 jam yang lalu menguras seluruh isi rekening saya. Miliaran, Pak. Mereka membuat laporan kematian palsu suami saya agar saya panik dan tidak sadar. Lihat wajahnya. Itu dia, kan? Sama persis. Winda membeku. Tangisannya berhenti seketika saat melihat gambar CCTV itu. Dia sudah tamat. Seluruh lobi kantor polisi itu seakan membeku. Dua petugas jaga yang tadinya mengira hanya sedang melerai pertengkaran keluarga biasa, kini tertegun. Mata mereka beralih cepat, dari layar ponsel di tangan Fitri, ke wajah Winda yang tersungkur di lantai, lalu kembali lagi ke layar. Di layar ponsel itu, gambar screenshot dari CCTV bank terpampang jelas. Seorang wanita muda berjilbab mocha, mengenakan blus krem, sedang tersenyum puas di samping seorang pria. Di lantai lobi, seorang wanita muda berjilbab mocha, mengenakan blus krem yang sama persis, sedang menangis histeris dengan wajah pucat pasi. Kebenarannya telanjang. Tidak perlu diselidiki. Bukti itu mengenakan pakaiannya sendiri. Pak, jangan percaya. Winda, menyadari tatapan petugas itu, mulai meracau putus asa. Ini adalah pertahanan terakhirnya. Itu editan. Pak, sumpah. Itu bukan saya. Kak Fitri, dia memang beli baju kembar buat kita. Iya. Dia sengaja menjebak saya. Winda berusaha bangkit, merangkak, mencoba memeluk kaki Fitri. Kak, sadar. Kak, kenapa kakak setega ini sama Winda? Winda salah apa? Kakak benci ya sama Winda? Iya.
Kakak mau nyingkirin Winda, kan? Winda memutarbalikkan fakta, mencoba memainkan kartu korban untuk terakhir kalinya. Dia berharap, di depan polisi, Fitri akan goyah. Dia berharap, citra kakak yang penyayang itu masih tersisa. Tapi Winda salah besar. Fitri menatap Winda yang memeluk kakinya dengan tatapan jijik, seolah sedang melihat kecoak yang menempel di sepatunya. Dengan satu gerakan cepat dan dingin, Fitri menyentak kakinya, melepaskan pelukan Winda hingga Winda kembali tersungkur. "Cukup, Winda," desis Fitri. Suaranya datar, tanpa emosi, tapi lebih tajam dari silet. "Aktingmu sudah selesai." Fitri beralih ke petugas polisi. Dia tidak lagi berteriak. Dia berbicara dengan ketenangan yang menakutkan. "Pak," katanya, menunjukkan layar ponselnya lagi. "Bapak lihat timestamp di email ini?" Dia menunjuk baris paling atas di email dari bank. "Ini dikirim oleh bank prioritas 15 menit yang lalu. Dan lihat ini." Fitri membuka lampiran kedua, yang menunjukkan wajah Winda dan Rehan dari sudut yang lebih jelas. "Bapak lihat ini." Fitri memperbesar gambar itu, tepat di setumpuk dokumen yang Winda pegang di CCTV. "Itu buku tabungan saya. Itu token saya. Dan itu surat kuasa yang palsu. Bapak lihat jam transaksinya? Pukul 9.15 pagi." Dia lalu menunjuk riwayat panggilannya. "Dan ini, Pak, panggilan dari Rumah Sakit Kencana, yang mengabarkan suami saya meninggal. Masuk jam 9.05 pagi." Fitri menatap mata petugas itu. "Rencananya sempurna, Pak. Yang satu menelepon, membuat saya panik dan histeris. Yang satu lagi, yang saya anggap adik saya sendiri, yang tidur di rumah saya, yang saya biaya hidupnya." Suara Fitri bergetar menahan amarah, dia yang bertugas mendampingi suami saya menguras harta saya. "Mereka pikir saya akan sibuk menangis di kamar mayat palsu, sementara mereka kabur." Penjelasan itu begitu runut, begitu logis, dan begitu jahat, hingga kedua petugas itu tidak bisa berkata-kata lagi. Ini bukan lagi drama keluarga. Ini adalah kejahatan terorganisir. "Editan, katamu?" Fitri tiba-tiba membungkuk, menyejajarkan wajahnya dengan wajah Winda yang sudah basah oleh air mata, kali ini air mata ketakutan yang asli. "Kalau ini editan," Fitri meraih ujung jilbab moka yang Winda kenakan. "Kenapa sama persis dengan yang kamu pakai sekarang? Hah? Kamu pikir aku bodoh?" Winda menjerit ngeri saat Fitri menarik jilbabnya, tapi dia tidak bisa menjawab. Dia sudah skakmat. Salah satu petugas berdeham, memecah ketegangan. Wajahnya kini serius. "Bu, tenang dulu." Dia menatap Winda. "Kamu berdiri." "Saya nggak mau, Pak. Saya nggak salah." Dia bohong. Winda menolak, menggelepar di lantai seperti anak kecil. Petugas yang lebih senior kehilangan kesabarannya. "Berdiri, atau kami seret," bentaknya. "Sudah jelas buktinya ada di depan mata. Jangan bikin keributan lagi." Petugas itu memberi isyarat pada rekannya. Mereka berdua terpaksa membungkuk dan menarik lengan Winda, memaksanya berdiri. Winda meronta-ronta, tapi tenaganya tidak seberapa. "Bu Fitri," kata petugas senior itu, kini dengan nada penuh hormat. "Mari, ikut kami ke dalam. Kita buat laporan resminya di ruang penyidik. Anda harus menceritakan semuanya dari awal." Fitri mengangguk. Dia mematikan layar ponselnya. Tubuhnya masih gemetar, tapi kepalanya tegak. Dia melirik Winda, yang kini ditahan oleh dua petugas, menangis tanpa suara dengan wajah penuh kekalahan. "Dan Pak," tambah Fitri, saat mereka mulai berjalan masuk. "Masih ada satu lagi. Suami saya. Rehan Aditama. Dia otaknya. Dia yang sekarang membawa semua uang saya. Dia masih di luar sana." Fitri menatap lurus ke depan, menyusuri koridor kantor polisi yang dingin. "Saya tidak peduli dia di mana. Saya mau Bapak temukan dia." Ruang interogasi itu terasa dingin dan pengap. Jauh berbeda dari kamar nyaman ber-AC yang Winda nikmati setiap malam di rumah Fitri. Kini, Winda duduk di kursi keras yang tidak nyaman, di bawah cahaya lampu neon putih yang menyorot wajahnya tanpa ampun, menelanjangi sisa-sisa kebohongannya.
Di depannya, duduk seorang penyidik wanita yang menatapnya dengan tatapan tajam, sementara Fitri duduk di kursi sebelahnya, didampingi oleh petugas lain, sebagai pelapor. Awalnya, Winda mencoba bertahan. Dia kembali ke taktik tangisan pilunya. Saya nggak tahu apa-apa, Bu. Sumpah. Saya dipaksa Kak Rehan. Lirihnya, mencoba memancing simpati. Saya juga korban. Penyidik wanita itu, yang mungkin sudah mendengar ribuan kebohongan serupa, hanya tersenyum tipis. Korban? Korban yang mana, Neng? Korban yang di CCTV tadi pagi kelihatan senyum-senyum senang di ban? Atau korban yang ikut membantu merencanakan kematian palsu kakak iparmu sendiri? Fitri, yang sedari tadi dia menahan amarah, tidak tahan lagi. Korban katamu, Win? Suara Fitri terdengar rendah, nyaris seperti geraman. Winda terlonjak mendengarnya. Kamu bilang kamu korban? Fitri berdiri dari kursinya, mencondongkan tubuhnya ke meja, menatap mata Winda. 5 tahun, Winda. 5 tahun kamu tinggal di rumahku. Kamu makan dari piring yang sama denganku. Kamu pakai uangku untuk kuliahmu. Kamu pakai baju-baju yang kubelikan. Aku anggap kamu adikku sendiri. Adik kandungku. Setiap kata adalah sayatan. Winda semakin menunduk, bahunya terguncang. Dan ini balasanmu. Kamu bercinta dengan suamiku? Di bawah atap rumahku? Hah? Suara Fitri meninggi, syarat akan rasa sakit dan pengkhianatan yang tak terperi. Jawab, Winda. Sejak kapan? Tuntut Fitri. Winda masih diam, hanya menangis. Penyidik wanita itu menepuk bahu Fitri. Bu, biar kami yang tangani. Silakan duduk kembali. Ibu tenang saja. Penyidik itu lalu menggebrak meja. Tidak terlalu keras, tapi cukup untuk membuat Winda tersentak hebat. Jawab pertanyaannya, bentak penyidik itu. Jangan buang-buang waktu kami. Bukti CCTV sudah jelas. Bukti percakapan telepon palsu sedang kami lacak. Kamu sudah tidak bisa mengelak. Semakin kamu jujur, semakin ringan. Sejak kapan kamu ada hubungan dengan Rehan Aditama? Winda akhirnya pecah. Tangis aktingnya berubah menjadi raungan penyesalan. Atau mungkin, raungan ketakutan karena tertangkap. Setahun? Cicitnya disela isak tangis. Sudah setahun? Hati Fitri serasa diremas. Setahun. Itu artinya, selama setahun penuh, saat Fitri sedang bekerja keras mengurus bisnisnya, saat Fitri sedang memasak untuk mereka di dapur, saat Fitri sedang tidur lelap di kamarnya, suaminya dan adik sepupu yang dia sayangi telah bermain api di belakangnya. Di rumahnya sendiri. Bagaimana bisa? Bisik Fitri pada dirinya sendiri, lebih terdengar seperti rintihan. Winda, mungkin karena sudah tidak ada lagi yang bisa disembunyikan, akhirnya menumpahkan segalanya. Cerita itu mengalir deras bersama air matanya. Awalnya Kak Rehan yang mulai. Katanya, suaranya parau. Kak Rehan bilang dia kesepian. Kak Fitri terlalu sibuk kerja. Kak Fitri cuma peduli sama butik dan bisnis, nggak peduli sama dia. Fitri tertawa getir. Sibuk kerja? Aku kerja buat siapa? Aku kerja banting tulang juga untuk kalian berdua. Supaya kamu bisa kuliah. Supaya dia bisa pakai mobil mewah. Aku nggak tahu, Kak. Winda menjerit. Aku awalnya nolak. Tapi Kak Rehan terus-terusan, dia baik, dia kasih aku perhatian, dia kasih aku uang jajan lebih, dia belikan aku barang-barang yang nggak pernah kakak belikan. Disitulah letak intinya. Uang. Perhatian. Aku iri sama kakak. Winda akhirnya meledak, menatap Fitri dengan mata merah penuh kebencian. Kebenaran di balik selimut akhirnya terungkap. Aku iri, ulang Winda. Aku benci hidup jadi benalu. Aku benci harus bilang, makasih, Kak, setiap kali kakak kasih aku sesuatu. Aku benci lihat kakak punya segalanya. Punya rumah mewah, punya bisnis sukses, punya suami kayak Kak Rehan. Aku benci jadi yatim piatu yang numpang hidup. Winda menarik napas, gemetar. Aku cuma mau ngerasain jadi kakak. Sekali aja. Aku mau punya semua yang kakak punya.
Dan Kak Rehan, dia janjiin itu semua. Fitri memejamkan matanya. Dia tidak lagi merasa marah. Dia merasa kosong. Jadi, semua kebaikannya, semua ketulusannya selama ini, hanya dianggap sebagai pemicu iri dengki. Lalu rencana hari ini, tanya penyidik, mengembalikan fokus ke kejahatan utama. Winda menunduk lagi. Itu ide Kak Rehan, katanya pelan. Kak Rehan bilang, dia punya utang banyak. Dia main-main judi online besar-besaran, dan kalah. Dia dikejar-kejar debt collector. Ini adalah fakta baru yang bahkan Fitri tidak tahu. Dia panik. Dia bilang, satu-satunya cara ya ambil semua uang kakak. Uang di rekening gabungan, dan uang di rekening pribadi kakak. Dia tahu kakak punya simpanan miliaran di sana. Dan kamu membantunya, kata Fitri datar. Dia yang maksa, elak Winda. Dia bilang, kalau aku nggak bantu, dia bakal sebarin foto-foto kami berdua. Aku takut, Kak. Bohong, potong penyidik. Orang takut tidak akan tersenyum senang di depan teller bank. Lanjutkan ceritanya. Soal telepon rumah sakit. Itu juga ide Kak Rehan. Dia bayar temannya, suruh pura-pura jadi petugas rumah sakit. Dia tahu Kak Fitri pasti panik. Dia sengaja pilih waktu pas kakak pasti lagi di rumah. Tujuannya biar kakak fokus ke rumah sakit. Biar kakak linglung. Sementara kakak di jalan, aku disuruh nemenin dia ke bank. Kamu yang ambil token dan surat-suratku? Tanya Fitri, suaranya dingin. Winda mengangguk lemah. Kak Rehan yang suruh. Dia tahu kakak simpan di mana. Aku yang tanda tangan surat kuasanya. Tanda tangan kakak gampang ditiru. Cukup. Fitri sudah mendengar semuanya. Pengkhianatan di atas ranjang. Pengkhianatan di atas meja makan. Dan pengkhianatan di depan meja bank. Lengkap sudah. Detik itu juga, setelah pengakuan Winda terekam, ruang interogasi itu berubah menjadi pusat komando dadakan. Penyidik wanita yang tadi menginterogasi Winda segera mengangkat gagang telepon, suaranya tegas dan cepat, memerintahkan pelacakan dan pengejaran. Winda, di mana Rehan sekarang? Tanya penyidik itu, nadanya tak terbantahkan. Winda, yang sudah luruh tak bersisa, hanya bisa menjawab dengan suara sengau. Bandara? Dia bilang menungguku di bandara. Kami mau ke Singapura. Pesawat jam 12. Penyidik itu melirik jam dinding. Pukul 10.45 pagi. Waktunya sempit. Tim elang segera meluncur ke Terminal 3 Soekarno-Hatta. Perintah penyidik itu ke telepon. Target atas nama Rehan Aditama. Pria, 35 tahun. Kemungkinan membawa uang tunai dalam jumlah besar. Tahan di tempat. Fitri, yang sedari tadi duduk mematung, mendadak berdiri. Saya ikut. Semua mata tertuju padanya. Bu Fitri, kata penyidik itu, ini prosedur kepolisian. Ibu lebih aman menunggu di sini. Biarkan tim kami yang bekerja. Tidak, potong Fitri, suaranya dingin seperti es. Dia suami saya. Dia memakai kemeja yang saya setrika pagi tadi untuk merampok saya. Saya tidak akan menunggu di sini sementara dia kabur tertawa-tawa. Saya mau lihat wajahnya saat dia ditangkap. Ada keteguhan dalam suara Fitri yang membuat penyidik itu terdiam. Ini bukan lagi permintaan korban yang lemah. Ini adalah tuntutan seorang pemenang yang ingin melihat musuhnya jatuh. Setelah beberapa detik menimbang, penyidik itu mengangguk. Baik, ibu boleh ikut di mobil kami. Tapi ibu tidak boleh keluar dari mobil. Apapun yang terjadi, ini demi keselamatan ibu. Saya mengerti, jawab Fitri. Perjalanan menuju bandara adalah kebalikan total dari perjalanan Fitri pagi tadi. Jika tadi dia duduk di taksi, menangis pilu karena duka palsu, kini dia duduk di mobil polisi tak bertanda, melaju kencang membelah kemacetan dengan sirine tersembunyi. Fitri tidak menangis. Dia tidak berbicara. Matanya menatap lurus ke depan. Di dalam kepalanya, kepingan puzzle itu tersusun dengan menyakitkan. Utang judi Rehan. Pantas saja beberapa bulan ini suaminya itu sering lembur, sering gelisah saat ponselnya berbunyi. Pantas saja Winda, yang biasanya hanya memakai barang-barang pemberiannya,
belakangan ini punya beberapa tas dan gadget baru yang Fitri tahu harganya mahal. Winda selalu bilang itu hadiah dari giveaway. Hadiah? Ya, hadiah dari pengkhianatan mereka. Dia pasti sudah ganti baju, kata Fitri tiba-tiba, memecah keheningan di mobil. Petugas yang menyetir meliriknya. Maksud ibu? Rehan. Dia tidak bodoh. Dia tidak akan memakai kemeja biru dongker yang sama dengan di CCTV ban. Dia pasti sudah ganti baju, jelas Fitri. Tapi cari koper. Koper hitam besar, merek Rimowa, handle-nya sedikit penyok di kiri atas. Dan satu tas jinjing kulit warna coklat. Dia pasti membawa tas itu. Uangnya ada di sana. Informasi detail itu langsung diteruskan via radio ke tim yang sudah siaga di bandara. Benar saja. Tepat pukul 11.30, mobil mereka tiba di lobi keberangkatan Terminal 3. Suasana riuh rendah. Fitri menuruti janjinya, dia tetap di mobil, tapi matanya menyapu kerumunan seperti elang. Tim di dalam bandara sudah bergerak. Dan di sana, di dekat kaunter check-in maskapai Singapura, seorang pria terlihat menonjol. Dia mengenakan kaos polo abu-abu, jauh berbeda dari kemeja biru dongker. Dia tampak gelisah, berdiri di samping koper hitam besar dengan handle kiri atas yang sedikit penyok. Rehan Aditama. Dia terus-menerus mengecek ponselnya, lalu menatap ke arah pintu masuk. Dia jelas sedang menunggu Winda. Dia terlihat kesal karena Winda terlambat. 4 petugas berpakaian preman bergerak senyap dari 4 penjuru, mengepung Rehan sebelum dia sempat menyadari apa yang terjadi. Rehan Aditama, sapa salah satu petugas, menepuk bahunya. Rehan menoleh, kesal. Iya, kenapa? Maaf saya lagi buru. Kalimatnya terputus saat dia melihat 2 petugas lain menutup jalur pelariannya. Wajahnya langsung pucat. Anda ditahan atas laporan dari Ibu Fitri Aditama, kata petugas itu. Apa? Fitri? Kalian siapa? Rehan panik. Dia refleks mencoba lari, mendorong kopernya ke arah petugas, tapi gerakannya sia-sia. Dalam 3 detik, kedua tangannya sudah diborgol di belakang punggungnya. Lepaskan saya. Saya nggak salah. Ini pasti Winda. Dia yang jebak saya. Rehan mulai berteriak, mengundang perhatian seluruh calon penumpang di sekitarnya. Tas jinjing kulit coklat yang dia pegang terjatuh. Resletingnya terbuka, dan beberapa gepok uang tunai, dolar Singapura dan rupiah, berhamburan keluar ke lantai keramik bandara. Pemandangan itu menyegel nasibnya. Fitri? Tiba-tiba, suara Rehan berubah menjadi bisikan ngeri. Fitri sudah berdiri di sana. Dia melanggar janjinya. Dia keluar dari mobil. Dia berdiri sekitar 10 meter dari Rehan, di balik pilar, menatap suaminya dengan kacamata hitam yang menyembunyikan matanya. Melihat Fitri di sana, berdiri tegak, bukan menangis di kamar mayat, adalah pukulan yang lebih telak daripada borgol di tangannya. Rehan sadar. Rencananya tidak hanya gagal, rencananya hancur berantakan. Saat itu juga, di lantai bandara yang ramai, penyesalan itu datang. Bukan penyesalan karena berkhianat. Bukan penyesalan karena menyakiti. Tapi penyesalan murni karena tertangkap. Fitri. Rehan menjerit, suaranya kini berubah pilu. Arogansinya lenyap. Dia menjatuhkan dirinya ke lutut, sejauh yang borgol itu izinkan. Sayang, dengerin aku. Ini semua salah paham. Ini semua ulah Winda. Dia yang meracuni otakku. Dia yang menggodaku. Fitri hanya diam menatapnya. Aku hilaf, Fit. Aku punya utang. Aku terpaksa. Tapi uangnya mau aku balikin. Sumpah. Rehan mulai menangis, wajahnya memelas. Persis seperti Winda. 2 pengkhianat, 1 skenario. Fitri, tolong aku. Bilang sama polisi ini salah paham. Kamu tahu aku cinta sama kamu, kan? Fit, tolong aku. Aku janji bakal sujud di kakimu. Fitri. Petugas menarik Rehan berdiri dengan paksa. Sudah, jangan bikin drama. Aktornya sudah ketangkap satu lagi di kantor. Saat Rehan diseret melewati Fitri, dia masih terus berteriak. Fitri, maafkan aku. Jangan tinggalin aku.
Fitri. Fitri tetap diam. Dia hanya menatap lurus saat pria yang dia cintai, pria yang dia rawat, pria yang dia percayai, diseret pergi seperti pencuri rendahan. Dia tidak merasakan apa-apa lagi selain kelegaan yang dingin. Sore itu, Fitri melangkah keluar dari gedung kepolisian Resor Metropolitan. Pagi tadi, dia masuk ke gedung ini sebagai korban yang hancur, linglung, dan dikhianati. Sekarang, dia keluar sebagai seorang penyintas yang tatapannya teguh. Langit Jakarta yang abu-abu, yang tadi pagi terasa mengejek dukanya, kini terasa seperti kanvas netral yang siap dilukis ulang. Dia baru saja menyelesaikan berita acara pemeriksaan, BAP, terakhirnya. Di dalam, dia telah melihat segalanya. Dia melihat Rehan dan Winda dipertemukan di ruang interogasi. Dia melihat bagaimana dua orang yang katanya saling mencintai dan bersekongkol itu, kini berubah menjadi dua ekor tikus yang terpojok dan saling menyalahkan dengan beringas. "Ini semua gara-gara kamu, Winda," teriak Rehan, wajahnya penuh kebencian, tak ada lagi sisa cinta di sana. "Kalau kamu nggak mata duitan, aku nggak bakal nekat kayak gini. Kamu yang meracuniku setiap hari." "Bohong." Winda balas menjerit, tak kalah histeris. "Kamu yang janjiin aku segalanya. Kamu yang bilang kamu benci sama Kak Fitri. Kamu yang bilang aku lebih baik dari dia. Kamu pembohong. Kamu yang pakai utang judimu sebagai alasan." Fitri berdiri di balik kaca satu arah, menyaksikan pertunjukan menjijikan itu bersama penyidik. Dia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada lagi rasa sakit. Tidak ada lagi amarah yang meledak-ledak. Yang ada hanya rasa kosong. Rasa hampa yang anehnya justru terasa damai. Dia seperti baru saja membersihkan dua kotoran besar yang selama ini mengendap di rumahnya. Dia menatap Rehan, pria yang dia cintai separuh mati, yang kini menangis memelas dan menyalahkan wanita lain atas kejahatan yang dia otaki. Dia menatap Winda, gadis yang dia rawat seperti adik sendiri, yang kini menunjukkan wajah aslinya yang penuh iri dengki dan keserakahan. Fitri sadar, dia tidak kehilangan apa-apa. Dia baru saja diselamatkan. Dia berbalik dari kaca itu, bahkan sebelum pertengkaran mereka selesai. Dia sudah tidak peduli lagi. "Saya sudah selesai," kata Fitri pada penyidik wanita yang mendampinginya. Suaranya tenang dan mantap. "Semua bukti sudah saya serahkan. Termasuk akses ke rekening bisnis saya, yang untungnya tidak mereka ketahui." Fitri menghela napas. "Saya mau mengajukan gugatan cerai secepatnya. Saya mau menuntut mereka berdua dengan pasal berlapis. Penipuan, penggelapan, pemalsuan dokumen, dan pencucian uang. Pastikan mereka mendapatkan hukuman yang setimpal." Penyidik itu mengangguk. "Anda bisa tenang, Bu Fitri. Uang ibu yang di bandara berhasil kami amankan seluruhnya. Dan yang sudah ditransfer, sedang kami bekukan. Bukti ibu sangat kuat. Mereka tidak akan lolos." Dan kini, Fitri berdiri di lobi, siap melangkah pergi. Ponselnya berdering. Kali ini, ponsel bisnisnya. Fitri mengangkatnya. "Halo, Rina." "Iya, maaf, tadi pagi saya ada urusan mendadak. Meeting dengan klien baru kita diundur jam berapa?" "Sore ini?" "Bisa. Kirimkan saja alamatnya. Saya segera ke sana." Fitri menutup telepon. Dia melangkah keluar dari lobi, melewati pintu kaca otomatis. Angin sore menerpa wajahnya. Dia mungkin kehilangan seorang suami. Dia mungkin kehilangan seorang adik sepupu. Tapi pagi ini, dia menemukan kembali sesuatu yang jauh lebih berharga. Dirinya sendiri. Dia tidak perlu lagi menangis. Dia tidak perlu lagi berduka atas kematian palsu atau pengkhianatan yang nyata. Dia melirik pantulan dirinya di kaca gedung. Wanita di pantulan itu tampak lelah. Matanya sedikit bengkak, tapi punggungnya tegak. Fitri merogoh tasnya, mengeluarkan kacamata hitam yang tadi dia pakai di bandara. Dia memakainya. Dia tidak sedang bersembunyi. Dia hanya sedang bersiap menyambut silaunya masa depan yang harus dia bangun kembali seorang diri. Makna yang menyakitkan itu kini jelas. Terkadang, musuh terbesar dan pengkhianat paling berbisa, bukanlah orang asing di luar sana. Mereka adalah orang-orang yang tidur satu selimut dengan kita, makan satu meja dengan kita, dan memanggil kita, kakak.
Fitri melangkah menuruni tangga. Dia memesan taksi online lain, kali ini bukan untuk pergi ke rumah sakit atau kantor polisi, tapi untuk pergi ke meeting bisnisnya. Hidupnya tidak berhenti hari ini. Sebaliknya, hidupnya baru saja dimulai. Pesan moral. Musuh paling berbahaya bukanlah orang asing, melainkan pengkhianat yang kita beri kepercayaan dan makan satu meja dengan kita.